Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas tentang prediksi UMPTKIN tahun 2021 lagi, karena banyak banget yang request, "Kak, lanjutin dong video sebelumnya, lanjutin lagi tentang prediksi UMPTKIN tahun 2021." Nah, jadi ini adalah video part ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan 2, silahkan nonton dulu yang sebelumnya, oke? Dan buat teman-teman, tolong semangatin saya agar bisa mengupload video setiap hari dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian yang akan mengikuti UMPTKIN. Nah, selain dari UMPTKIN, di channel ini juga membahas jalur yang lainnya seperti SPAN PTKIN, UTBK, SBMPTN, Politeknik Kesehatan, Politeknik yang lainnya juga insya Allah saya akan bahas. Oke, dan buat teman-teman yang menginginkan informasi lebih lanjut, silahkan kalian follow Instagram info.umptkin. Dan jika ingin mengenal saya lebih dekat, silahkan follow Instagram saya Leni Agustin 10. Oke, jadi langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di soal pertama ini kita seperti biasa akan memulai dengan soal yang paling mudah, dan lagi-lagi di sini saya akan memberikan tips yang paling cepat untuk menyelesaikan soal UMPTKIN tahun 2021. Oke, jadi di sini lagi-lagi ditanyakan tentang perhubungan. Maksudnya tentang hubungan dari X dan Y. Oke deh, langsung saja ya. Apabila angka 7 dalam bilangan 87963 atau 879.632 bernilai 7 kali 10 pangkat X dan Y sama dengan 5, maka sama dengan titik-titik. Nah, jadi di sini lagi-lagi yang ditanyakan adalah hubungan dari X dan Y. Apakah A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y, C, X sama dengan Y, D, X tambah 2Y sama dengan 0, atau E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, jadi seperti yang saya katakan di sini, saya akan memberikan tips yang paling mudah dan cepat yang teman-teman bisa terapkan ketika UMPTKIN. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah angka ini. Kita tulis kembali dulu 879.632. Jadi ini adalah angka yang diketahui. Sedangkan yang ditanyakan itu atau yang diketahui selanjutnya itu 7 dikali 10 pangkat X. Nah, kemudian yang ditanyakan apa sih hubungan X ini dan Y ini? Untuk menemukan hubungannya ya, jadi kita harus menentukan dulu berapa sih angka dari X ini. Nah, setelah itu kita sudah bisa menentukan apakah X lebih besar dari Y atau X lebih kecil dari Y. Nah, jadi selanjutnya di sini angka 7, kita lihat angka 7 ini. Ini angka 7 berada di puluhan ribu. Jadi kita tulis dulu nolnya di sini, 0, 0 dan 0. Nah, artinya di sini kita beri pemisalan. Nah, jadi 7 ini berada di puluhan ribu. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa 7 dikali 10.000. Nah, 7 kali 10.000 itu, maaf tidak terlihat. Jadi 7 kali 10.000 itu adalah
memiliki 4 nol, jadi bisa kita katakan bahwa 7 kali 10 pangkat 4. Ya kan? Karena kan 4-nya 0. Jadi 10 pangkat 4. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah terlihat sih bahwa X-nya ini adalah 4. Mudah banget kan guys. Nah, jadi sudah bisa kita tentukan dong apakah X lebih besar dari Y atau lebih kecil. Nah, X-nya yang kita dapat itu adalah 4. Sedangkan yang diketahui Y itu adalah 5. Nah, berarti hubungannya X ini lebih kecil dari Y karena X-nya 4, Y-nya 5. Oke, jadi tandanya lebih kecil. Langsung saja kita lihat di option. Yang lebih kecil adalah jawaban B. Nah, jadi mudah banget kan guys. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan tips yang saya berikan ini, langsung saja komentar di bawah. Jangan pernah malu untuk komentar, oke? Buat teman-teman yang mau mendapatkan soal UMPTKIN 2019, ini TKD yang kode 1911, ini akan saya bagikan free atau gratis kepada teman-teman yang sudah order e-book UMPTKIN tahun 2021. Nah, jadi teksnya ini lengkap banget, ada bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan tentunya di sini saya tidak akan membagikan kode 1911 saja, tapi di sini ada 4 kode soal UMPTKIN tahun 2019. Nah, kita lihat yang ini adalah kode 1915. Nah, jadi lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang mau ini hanya untuk subscriber aku yang udah order e-book. Nah, makanya kalian harus order e-book dulu. Jadi jika kalian berminat silahkan hubungi 0882 4785 4631. Oke, next guys, kalian harus perhatikan banget soal ini. Ini tuh banyak banget naik dan ini tuh mengecoh banget juga di soal-soal UMPTKIN kemarin. Jadi di sini kita disuruh bilangan berikut yang habis dibagi 3 adalah yang mana. Nah, padahal ini kan ribuan. Paling parahnya juga kemarin aku tuh dapat yang ratusan ribu, yang jutaan, dan kita disuruh mencari bilangan berapa sih yang habis dibagi 3. Dan jika teman-teman ingin mencoba satu persatu dari optionnya, itu mengambil waktu banyak banget. Nah, karena di sini pilihannya cuma ribuan, A 3174, B 5225, C 6412, dan D 7118. Walaupun ini cuma ribuan, nah tapi kita disuruh untuk mencari yang habis dibagi 3. Ini juga bisa mengambil waktu banyak ketika teman-teman ingin mencari satu persatu. Nah, maka dari itu saya mengambil soal ini guna untuk memperlihatkan teman-teman tips yang paling mudah dan paling cepat untuk mendapatkan jawabannya. Nah, jadi tipsnya yaitu menjumlahkan setiap angka pada bilangan tersebut, kemudian kita cari apakah dia habis dibagi 3 atau tidak. Nah, jadi untuk teman-teman lebih paham, langsung saja saya akan aplikasikan. Oke, nah jadi pilihan yang pertama yaitu 3174. Nah, maksud saya kita jumlah setiap bilangannya. Artinya kita jumlah 3 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 4. Sama dengan berapa? 3 tambah 7, 10. 4 tambah 1, 5. 10 tambah 5, 15. Oke. Yang kedua, begitupun kita jumlah setiap angkanya. 5 tambah 2 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 5, 10. 2 tambah 2, 4, berarti 14. Kemudian yang ketiga yaitu 6 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 11. Tambah 2, 13. Kemudian yang terakhir adalah 7 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 7 tambah 1, 8 tambah 1, 9 tambah 8, 17. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya yang seperti ini, kita langsung cari deh angka yang mana di sini yang habis dibagi 3. 15 apakah habis dibagi 3? Ya. 14 apakah habis dibagi 3? Tidak.
13 apakah habis dibagi 3? Tidak juga. Apakah 17 habis dibagi 3? Tidak juga. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 15. Optionnya yaitu A. Nah, jadi buat teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa soal seperti ini tuh sering banget muncul, entah itu di sini ribuan, puluhan ribuan, ratusan, bahkan jutaan, itu sering banget muncul. Kita disuruh cari yang mana sih di sini habis dibagi 3, habis dibagi 5. Nah, sedangkan kalau teman-teman menggunakan cara yang manual, kalian bagi satu persatu itu memakan waktu banyak banget. Nah, jadi di sini saya perlihatkan tipsnya supaya teman-teman lebih paham dan bisa mengaplikasikannya di soal-soal berikutnya. Oke, jadi jika ada pertanyaan, lagi-lagi silahkan komentar. Oke, next, soal selanjutnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, silakan teman-teman nonton karena tuh banyak banget soal yang udah aku bahas. Jangan lupa untuk teman-teman nonton, dan kalian juga bisa catat-catat di buku kecil kalian agar kalau udah H- berapa UMPTKIN kalian bisa mengecek kembali. Oke, langsung saja. Di sini diketahui bila X dikurang X per Y sama dengan 3. Nah, jadi ini diketahui, dan X sama dengan 5, maka nilai Y itu berapa? A 3/5, B 2/5, C minus 2/5, D minus 3/4, dan E 5/2. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai Y pada bagian ini. Oke, jadi langsung saja. Nah, di sini kan ada persamaan X dikurang X per Y itu sama dengan 3. Nah, sementara di sini tuh ada diketahui X sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita bisa ganti X-nya menjadi 5. Dikurang, di sini juga ada X, jadi bisa kita tulis 5 per Y. Nah, jadi X-nya itu kita ganti jadi 5 karena kan di sini sudah diketahui. Jadi persamaan yang baru yaitu 5 dikurang 5Y sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa tukar yang ini ke ruas sebelah kiri dan yang ini ke ruas sebelah kanan untuk menyamakan yang sama-sama konstanta. Jadi 5 dikurang 3, kenapa kurang? Karena kan ini awalnya positif. Ketika dia berpindah ruas, maka menjadi negatif. Sama dengan 5 per Y ini juga kita jadikan positif karena kan awalnya negatif. 5 per Y. Nah, jadi 5 dikurang 3 itu 2, sama dengan 5 per Y. Nah, selanjutnya kita kali silang. Di sini kan 2 sama dengan 2/1, sama aja ya. Karena kan kalau per 1 itu kita tidak perlu tulis, tapi sama saja 2 dan 2/1. Di sini kita kali silang 2 kali Y sama dengan 2Y, sama dengan 5 kali 1 hasilnya 5. Nah, yang ditanyakan Y berarti Y sama dengan 5 per 2. Kenapa per 2? Karena kan di sini 2-nya sebagai perkalian. Nah, ketika dia berpindah ruas maka menjadi pembagian sehingga Y sama dengan 5 per 2. Jadi kita sudah menemukan deh angka dari Y. Sekarang kita lihat di option apakah ada 5 per 2. Ini ada dong pastinya. Jadi jawaban yang benar adalah E. Jadi buat teman-teman yang masih ada mengganjal mulai dari soal pertama sampai terakhir ini, silahkan komentar di bawah. Jangan pernah malu, guys. Yap, itu dia tadi video pembahasan hari ini. Jika teman-teman punya request video lain, Kak upload ini dong, Kak bahas ini dong, silahkan komentar di bawah. Dan apabila teman-teman juga punya pertanyaan tentang soal yang dibahas sebelumnya, silahkan kalian bertanya di bawah, jangan pernah malu untuk bertanya. Oke, buat teman-teman saya juga minta tolong untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang, supaya lebih saya semangat untuk membuat video setiap harinya untuk sharing kepada kalian. Karena kalau banyak yang subscribe, tentunya aku lebih semangat dong untuk buat video.
Jangan lupa juga untuk follow Instagram Leni Agustin 10 dan info.umptkin untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.